Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita tentang anomali gigi. Oke, jadi anomali gigi yang akan kita pelajari saat ini yaitu ada 3, yaitu kelainan letak gigi, kelainan jumlah gigi, dan kelainan besar dan bentuk gigi. Nah, kita mulai dari kelainan letak gigi. Kelainan letak gigi yang pertama yaitu yang sering kita temukan yaitu rotasi gigi rotasi. Yaitu gigi yang berputar melalui sumbu vertikal. Ada 2 rotasi ya, namanya yaitu rotasi sentris dan rotasi eksentris. Kita sebut sebagai rotasi sentris jika titik putarnya atau sumbu putarnya berimpit dengan sumbu gigi. Titik putar atau sumbu putar itu merupakan titik yang tetap. Ya. Kalau dikatakan sentris berarti dia berimpit dengan sumbu gigi, berarti ada di tengah-tengah begini. Maka gigi yang rotasi sentris akan bergerak 2 sisi, yaitu ke mesial dan sisi distalnya juga bergerak. Ini kita lihat di sini, sisi mesialnya bergerak ke palatal dan sisi distalnya bergerak ke labial. Ya, ini sentris. Penamaannya bagaimana? Karena dia 2 sisinya bisa bergerak, maka kita bisa namakan dengan 2 penamaan, yaitu distolabial rotasi sentris ya, karena dia distal sisi distalnya ke labial, atau mesiopalatal rotasi sentris karena sisi mesialnya bergerak ke palatal. Sedangkan rotasi eksentris titik putarnya di luar sumbu gigi. Jadi titik putar atau sumbu putarnya, titik yang tetap ya, itu berada pada sisi yang tidak bergerak ya, pada sisi mesial atau distal gigi, bukan di tengah-tengah. Kalau tadi sentris di tengah-tengah, ya kan? Maka dua-dua sisinya yang berputar. Tapi ini hanya salah satu yang berputar, maka sisi yang tetapnya adalah atau sumbu putarnya adalah sisi yang tidak berputar, yaitu sisi yang lainnya. Ya, kalau yang bergerak ini sisi distal, maka kita sebut sebagai sumbu putar atau titik putarnya ada di mesial. Hanya bergerak 1 sisi saja yang distal, maka kita namakan sebagai disto karena dia distal ke arah palatal, rotasinya eksentris. Gitu ya. Apa yang membedakan? Kalau kita lihat di sini, karena ini yang bergerak 2 gigi untuk sentris ya, selain tadi sumbu putarnya dia ada berimpit dengan sumbu gigi di tengah-tengah ya. Kemudian ada 2 yang berputar. Nanti pada perawatan menggunakan piranti ortodontia, ini yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus bisa menggerakkan 2 sisi ini. Jadi dari labial bisa, dari palatal ke arah labial juga harus bisa. Jadi harus 2 sisi. Baru nanti dia bisa terletak pada lengkung yang benar. Tapi kalau yang eksentris, ini hanya 1 sisi. 1 sisi saja. Ya. Kita hanya perlukan dari 1 sisi untuk membuat sisi yang salah ini atau berrotasi atau berputar ini kembali lagi pada lengkung yang benar. Ya. Jadi kalau ini menggunakan 2 kekuatan, berarti mungkin di sini bisa kita gunakan busur labial ya, yang dari labial bisa menggerakkan ke palatal. Kemudian yang dari sisi dalam atau palatal kita bisa menggunakan pegas cantilever ganda atau pegas set. Sedangkan yang ini kita cukup menggunakan 1 pegas set saja. Ya. Atau misalnya kita nanti menemukan rotasinya itu rotasi ke labial saja, eksentris, ya.
disto, labial, rotasi eksentris misalnya, kita gunakan untuk satu kekuatan saja, yaitu menggunakan busur labial saja, cukup. Gitu ya. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, kelainan yang sering terjadi lagi atau anomali letak gigi yang sering terjadi adalah versi. Versi adalah akar atau mahkotanya bergerak dengan sumbu horizontal sagital. Kita lihat, dia bergerak. Kalau lebih ke labial, kita namakan labioversi. Kalau lebih ke distal, kita namakan distoversi. Kalau lebih ke palatal, kita namakan palatoversi. Ya. Kalau ke mesial, kita namakan mesioversi. Nah, di sini gresi ini akar dan mahkotanya tuh dua-duanya bergerak. Jadi kalau versi itu hanya akar atau mahkotanya saja yang bergerak, sedangkan gresi ini akar dan mahkotanya yang bergerak. Ya. Pergerakan alat lepasan yang digunakan di klinik itu bisa membuat gigi yang versi ini akhirnya berada pada lengkung yang benar. Sedangkan untuk pergerakan yang gresi, nah itu sulit sekali dilakukan menggunakan alat lepasan. Jadi lebih baik menggunakan alat yang cekat, hasilnya lebih baik. Nah, coba dicoba nih, ini apa coba? Ini gresi apa versi? Ini rotasi kemana? Ini apa, versi apa gresi? Apa namanya? Ini apa namanya? Nah, gigi ini bisa untuk latihan kalian untuk menggunakan ini termasuk apa? Versi, gresi, atau rotasi. Selamat mencoba. Nah, kemudian kelainan letak lainnya adalah giginya tidur. Nih, giginya tidur. Ya. Biasanya kalau pada gigi anterior itu pada gigi incisif dan canines. Jadi langsung foto terutama yang bisa kita gunakan sebagai pemeriksaan penunjangnya untuk melihat apakah bagaimana posisi I dan C-nya. Ya. Kemudian gigi ektopik. Jadi gigi yang terletak jauh pada tempatnya. Misalnya nih, incisif berada di premolar. Ya. Nah, ini ektopik ini giginya berpindah jauh. Tapi kalau berpindah yang dekat, ya, hanya urutannya saja, misalnya I2 pindah jadi I1 dan sebaliknya, ya. Jadi dia dalam urutan yang dekat, maka kita sebut sebagai heterotropi. Nah, ini yang kita katakan bahwa gigi infraposisi jika gigi-gigi terletak tidak maksimal pada dataran oklusalnya, jadi dia agak ke dalam. Sedangkan supraposisi kalau dia melebihi atau melampaui bidang oklusal pada saat dia oklusi. Ya. Nah, khusus ektostem ini adalah gigi canines permanen yang berada di luar lengkung. Apa nama orang awam biasa menyebut canines yang berada di luar lengkung? Nah, ini gambarannya di sebelah kanan nih. Apa coba? Ya, gigi gingsel ya. Itu sebagai pemanis sebenarnya gigi gingsel ya. Tapi ini memang untuk beberapa orang terasa mengganggu ya, karena dia berada di sini. Untuk pengunyahan, untuk tersenyum ya, kadang-kadang dia terganggu kalau letaknya terlalu ke luar ya. Ini gigi gingsel 9 sampai 4. Kenapa kira-kira kok bisa terjadi gigi gingsel? Untuk rahang atas ya, terutama yang sering terjadi ya, karena gigi rahang atas itu tumbuh atau erupsi paling terakhir ya, betul ya, sehingga dia tempatnya udah tinggal sisanya nih, makanya dia berada di luar. Hanya khusus canines ya yang punya nama ektostem. Kalau yang lainnya tidak punya nama. Labioversi cukup labioversi. Hanya canines saja yang mempunyai nama ektostem.
Kemudian kita beranjak ke kelainan jumlah gigi. Ada yang namanya anodontia, tidak punya benih sama sekali. Kemudian ada yang hipodontia, tidak punya sebagian benih gigi, ya. Jadi sebagian aja. Sedangkan agenisi, kalau tidak mempunyai benih gigi permanen hanya satu atau beberapa gigi. Ya, jadi kalau cuman ini agenesis 11, B2, M3. Ini yang paling sering ya, Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa agenisi selain I2, B2 dan M3. Ya, jadi kalau cuma satu gigi atau beberapa gigi, 1 sampai 3 lah ya. Itu kita pakai agenisi, tapi kalau agak banyak, 10 misalnya hipodontia, tapi kalau sama sekali tidak ada benih sama sekali, itu namanya anodontia. Bagaimana caranya kalau misalnya ada yang agenisi? Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa agenisi ini membuat kalau kita menghitung diskrepansi gigi, ya, agenisi ini menyebabkan adanya tempat yang lebih, ya, karena benih gigi permanennya nggak ada. Sedangkan kita menghitung dari benih gigi permanen atau gigi permanennya untuk tempat yang dibutuhkan, ya, sehingga ini mempengaruhi. Yang lainnya lagi, kalau jika kalian menggunakan tabel Moyers dan tabel Shitake untuk pengukuran diskrepansi, ya, jika ada agenisi, sebaiknya tidak menggunakan cara tersebut. Jadi menggunakan cara manual menghitung satu persatu gigi. Nah, kemudian ada gigi impaksi. Jadi daya tumbuh gigi ada, tetapi tempatnya nggak ada, gitu ya, tempatnya nggak ada. Jadi dia ada di dalam, ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya dia ada tempatnya dia bisa tumbuh, tapi kalau tempatnya nggak ada ya tetap dia ada di dalam. Itu namanya impaksi. Tapi kalau retensi, dia tidak punya daya tumbuh sama sekali. Jadi dia misalnya tidur melintang ya, padahal dengan gigi yang atasnya itu dia agak jauh, tapi posisinya tetap. Itu kita sebutkan sebagai retensi, ya. Pada posisi-posisi yang sulit ya, seperti misalnya tidur, posisi tidur atau posisi yang sulit lainnya, itu biasanya kita mempertahankan dia tetap pada tempatnya saja, karena sulit untuk membuat koreksi gigi-gigi tersebut, ya. Kita harus membedah dulu, mencarikan tempat, ya. Kemudian harus mengambil dan menggerakkan gigi berada sampai pada tempat tengkuk yang benar. Sehingga kalau sulit, biasanya kita biarkan saja asalkan memang tidak ada keluhan pada pasien, ya. Kemudian persistensi. Nah, ini persistensi. Ini kita lihat ya. Persistensi adalah gigi sulung yang tidak tanggal walaupun gigi pengganti atau gigi permanennya tumbuh. Ya, jadi kita lihat nih, ada gigi permanennya tumbuh di belakangnya, ya. Maka ini kita sebut sebagai persistensi. Kadang-kadang pada pasien kita menemukan giginya itu sudah di belakang, nggak bisa maju ke depan, ya, belum maju ke depan, dia di belakang. Nah, kita bisa menanyakan pada orang tuanya apakah dulu itu pernah giginya tumpuk, ya. Itu caranya untuk menganamnesis apakah dia dulu ada persistensi atau tidak. Kalau misalnya kalian sudah temukan giginya lingeversi tanpa mengetahui apakah ini persistensi apa enggak, kalian bisa menanyakan pada pasiennya, anamnesis ya. Ya, apakah dulu pernah giginya tumpuk di depan? Jika iya, maka etiologinya adalah persistensi. Gigi disebutkan. Karena ini persistensi gigi sulung yang tidak tanggal, maka persistensinya kalau misalnya ini ya, nirang bawah, berarti persistensi gigi ya 71 dan 81. Nah, kelainan lainnya yaitu mesioden. Ini di gigi kelebihan. Biasanya insisif 1 itu 2, ini ketambahan yang 1. Memang bentuknya kadang-kadang tidak normal, jadi bentuknya konis atau kerucut, ya.
Kadang-kadang ada dua, mesioden kanan dan kiri. Ya, kadang-kadang dia juga tidak muncul seperti ini, jadi dia ada di atas. Jadi dia masih tertahan di atas, tidak turun ke bawah. Jadi dia menyebabkan juga diastema meskipun tidak sebesar ini. Kita ketahui lewat foto, ya. Dan itu menyebabkan diastema sentral. Maka terapinya adalah kita harus cabut itu mesiodennya supaya nanti giginya bisa didekatkan, ya, bisa dibuat di tengah. Gigi yang kelebihan lainnya yaitu ekstrapremolar dan paramolar. Kemudian diplodonti atau gigi kembar, ya. Kemudian ada laterodens, jadi satu benih gigi berkembang jadi dua, ya. Dan dua benih gigi berkembang jadi satu, yaitu sinodonti atau fusion, ya. Mungkin dulu waktu patologi anatomi kenalnya sebagai fusion, boleh menggunakan itu, ya. Nah, nanti yang caranya melihat gimana? Kita bisa lihat dari ronsen foto dari akarnya. Akarnya berapa? Dan mahkotanya 2, akarnya 1, berarti akarnya 1, mahkotanya 2, berarti ini. 1 benih gigi berkembang jadi 2. Kalau akarnya 2 tapi mahkotanya 1, maka tadi namanya fusion atau sinodonti, ya. Kemudian untuk gigi permanen yang dicabut, itu kita sebut sebagai mutilasi. Jadi hanya gigi permanen, ya. Kalau gigi sulungnya yang dicabut, itu kita sebut sebagai tanggal prematur, ya. Sedangkan kalau gigi permanennya kita sebut sebagai mutilasi. Nah, kelainan besar dan bentuk gigi. Nih, bagaimana kita tahu bahwa gigi tadi, ya, misalnya ada gigi berdesakan di anterior, rahang atas misalnya. Kemudian kita harus tentukan apakah memang rahangnya yang kecil, kemudian giginya yang besar-besar, ataukah giginya normal, ya, rahangnya yang kecil. Itu kan bisa jadi berdesakan. Nah, kita harus tahu dulu untuk gigi-gigi yang di anterior itu berapa. Kita biasa menggunakan ukuran tuh 4 gigi insisif rahang atas, ya, sebagai patokan. 4 gigi insisif rahang atas sebagai patokan. Di insisif 1 itu lebar mesiodistalnya 8 sampai 10 mili. Sedangkan insisif 2 lebar mesiodistalnya 6 sampai 8 mili. Maka jika dikatakan mikrodonti jika ukurannya kurang dari normal. Ayo coba kita hitung lebar mesiodistal I1 dan I2 yang paling besar. Jika misalnya I1 10, berarti 20, ya, kan 2 insisif. Kalau I2-nya 8, berarti 16, berarti 20 dan 16 adalah 36. Itu adalah lebar maksimal. Coba kita hitung lebar minimalnya berapa? Coba dihitung lebar minimalnya. Ya, benar, 28. Maka yang kita pakai patokan untuk ukuran lebar mesiodistal 4 gigi insisif permanen itu sebagai standar yaitu 28 sampai 36. Jika kurang dari itu, kurang dari 28, maka disebut mikrodontia. Sedangkan kalau lebih dari 36, maka kita sebut sebagai makrodontia. Nah, lengkung gigi. Lengkung giginya yaitu gigi posteriornya. Kalau kita lihat dari transversal, ingat ya tadi transversal seperti ini, maka kita bisa lihat dari transversal itu dari belakang. Ya, kalau di model itu kita bisa lihat dari belakang, ya, modelnya. Kemudian kita lihat gigitannya. Gigitan yang normal dari arah transversal yaitu namanya gigitan visura luar rahang atas. Nah, visura luar rahang atas itu seperti ini. Nah, kita tahu bahwa rahang atas lengkungnya lebih besar daripada rahang bawah. Ya, lengkungnya lebih besar daripada rahang bawah. Maka namanya gigitan visura luar rahang atas.
Ini yang normal ya. Nah, sedangkan yang 2, 3, 4 itu adalah yang tidak normal. Kita lihat di sini, ini terlalu keluar, makanya ya, ini kenapa namanya gigitan visura luar, karena nih di visurnya yang paling lebih luar adalah yang rahang atasnya. Di sini adalah visura dalam rahang bawah. Ya. Di sini gigitan silang total luar rahang atas, jadi terlalu ke luar. Maka kita harus ekspansi nih gigi rahang bawahnya ya. Kita ekspansi supaya nanti gigitannya normal kembali. Ya. Untuk kita ekspansi gigi secara transversal, kita harus memperhatikan ini. Ya. Apakah ini posisi atau relasi transversalnya udah benar? Jangan sampai relasi yang sudah benar ini kemudian nanti menjadi gigitan tonjol setelah rahang bawahnya kita ekspansi transversal. Jadi harus hati-hati, ya. Kemudian di sini adalah gigitan visura luar rahang bawah. Ini juga salah. Ini rahang atasnya harus diekspansi jika memang karena maksilanya yang kurang, ya. Kemudian ini gigitan tonjol, berarti rahang atasnya bisa diekspansi supaya mendapatkan gigitan visura luar rahang atas. Oke, sekarang kita beranjak ke curve of Spee. Nih, kita lihat nih, curve of Spee. Curve of Spee adalah dataran oklusal yang dibentuk dari gigi rahang bawah. Jadi kita pakai rahang bawah ya, kalau curve of Spee ya. Dari M terakhir sampai I1. Nah, ini nih. Kalau dataran ini berbentuk cekung, maka kita sebut sebagai curve of Spee positif. Sedangkan kalau cembung datarannya, maka kita sebut sebagai curve of Spee negatif. Ya. Nah, yang normal apa? Yang normal adalah yang bentuknya datar. Ya. Yang bentuknya datar. Nih, kita lihat nih. Ya, kita lihat nih. Cara membuat atau mengukur curve of Spee. Ini yang betul ya, yang datar. Jadi kita bisa menggunakan benang ya, atau kita bisa menggunakan penggaris ya. Kalau kita mau melihat apakah ini cekung ataukah mungkin cekungnya sedikit, patokannya apa? Patokannya adalah ketinggiannya ya. Kalau positif itu jika ketinggian dari dataran yang lurusnya ini sampai ke dataran yang paling rendah itu lebih dari 1,5 mili. Itu kita sebut sebagai positif. Tapi kalau kurang dari itu, maka kita sebut sebagai yang datar. Ya. Jadi ini kita bisa menggunakan benang, dan untuk garis lurusnya ini bisa menggunakan penggaris. Itu ya. Jadi patokannya 1,5 mili. Oke, kemudian untuk relasi gigi anterior ada yang namanya tumpang gigit. Ya. Tumpang gigit yaitu jarak vertikal, lihat ini jarak vertikal insisal insisif rahang atas dengan insisal insisif rahang bawah. Normalnya adalah 2-3 mili. 2-3 mili. Caranya mengukur bagaimana? Caranya mengukur yaitu dengan cara mengukur nih ya, kita proyeksikan insisal rahang atas ke bidang labial rahang bawah. Ya, jadi di sini kita tandai menggunakan titik, kemudian kita ukur ya dari insisal rahang bawah sampai tadi proyeksi insisal rahang atas menggunakan penggaris. Kemudian jarak gigit. Jarak gigit adalah jarak horizontal insisal insisif rahang atas dengan permukaan labial insisif rahang bawah. Normalnya juga 2-3 mili. Ya. Mengukurnya menggunakan apa? Ini bisa langsung mengukur menggunakan penggaris
yang dimulai dari 0. Ya, tahu ya penggarisnya? Jadi nggak ada ujungnya. Jadi dia langsung 0, seperti penggaris pada penggaris logam. Itu bisa langsung kita gunakan langsung dari insisif rang atas langsung ke bagian labial. Jadi akan menghitung jarak horizontalnya. Nah, kasus. Oke. Gimana kalau tumpang gigitnya bertambah? Gimana kalau tumpang gigitnya 0? Gimana kalau tumpang gigitnya negatif? Coba dijawab. Kita arahkan ini karena tumpang gigit maka yang vertikal. Bagaimana kalau bertambah? Arahnya vertikal kemana? Gimana kalau 0? Dan gimana kalau negatif? Kalau jarak gigit, jarak horizontalnya, bagaimana kalau bertambah? Gimana kalau 0? Gimana kalau negatif? Silakan dicoba. Kelainan yang dapat terjadi ada gigitan dalam, gigitan tonjol, gigitan tertutup. Jadi dia antara rahang atas dan rahang bawahnya benar-benar nggak kelihatan, ya, tertutup, overbite. Atau cingulum deep bite. Jadi rahang bawahnya itu terletak pada cingulum rahang atas. Atau palatum deep bite. Jadi incisal yang rahang bawahnya terletak pada palatum, ya. Kemudian ada gigitan terbalik dan gigitan terbuka. Nah, tadi latihannya kira-kira udah mengerti belum? Apa jawabannya? Termasuk kelainan-kelainan yang ada di sini, ya. Ini gambarnya. Mana yang deep bite, mana yang cingulum, mana yang overbite, ya. Ini overbite nih. Ini cingulum, dia kena cingulum. Ini yang S to F, ya. Ini yang cross bite, ini yang open bite, ini yang palatum deep bite. Nah, ini termasuk yang apa? Ayo dicoba. Ini apa? Ya, coba ya buat latihan. Kemudian dari bidang horizontal, jika rahang atas dan rahang bawah akan dibuka, akan tampak macam-macam lengkung rahang. Ada parabola, ada omega, ada lira, ada sempit. Beberapa textbook menyebutkan juga ada yang berupa square atau kotak, ya. Nah, ini ada yang gambarnya parabola, ini yang normal, ya. Kemudian ini ada yang lira, ini ada yang omega, ini ada yang sempit, juga ada yang square. Gitu ya. Nah, demikian belajar kita hari ini. Apakah sudah mengerti semuanya? Jika tidak, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih.